Oh, kita mulai saja Pak, atau bagaimana? Oke, kita mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat datang kembali lagi di materi kedua kita di periode 38 ini. Untuk materi pada malam hari ini dengan judul materi Belanja Katalog Konstruksi yang akan dibawakan oleh narasumber tetap kita yaitu Pak Kurniawan Ilyas yang merupakan seorang PPK berkompetensi. Mungkin di- untuk menyempatkan waktu bisa langsung silakan Pak. Baik ya, saya matikan videonya ya. Ya Pak. Tadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Malam ini kita coba mengulas tentang bagaimana sih tata cara atau belanja katalog konstruksi itu sendiri. Karena belanja katalog konstruksi ini sudah familiar dipakai oleh teman-teman di Kementerian PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, karena masuk di etalasenya katalog sektoral. Jadi kalau kita lihat di katalog sektoralnya sudah banyak jenis-jenis belanja barang ya barang di katalog konstruksi itu sendiri. Arahannya Bapak Presiden sebenarnya ada 5 ya. Pertama, meningkatkan produk dalam negeri ya. Usaha kecil mikro memastikan transparansi, mengupayakan efisiensi belajar dan mempercepat penyerapan anggaran itu sendiri. Ya. Jadi itu arahan Bapak Presiden. Selanjutnya, porsi penggunaan ya. Kalau untuk menyusun spesifikasi ini harus kita memperhatikan penggunaan produk dalam negeri. Di Impres nomor 2 2022 sendiri ditegaskan ya merencanakan dan mengalokasi dan merealisasikan 40% dari nilai belanja barang dan jasa menggunakan apa? Produk usaha kecil, mikro, koperasi dan produk dalam negeri ya. Jadi itu perencanaan, alokasi dan realisasi. Kita lihat ya untuk produk dalam negeri 40%. Produk PDN-nya 60 ya, impornya khusus kerja non kecil, yang kecil adalah usaha kecil itu sendiri ya. Jadi itu ketentuannya. Ini dasar hukumnya ya Perpres 16 atau RKPP 9 2021, 12 2021 termasuk juga keputusan Kepala RKPP 122 2022 tentang cara penyelenggaraan katalog elektronik. Jadi katalog itu kalau kita lihat ya dalam katalog itu ada sistem informasi. Jadi katalog itu kalau kita pergi di perpustakaan misalnya perpustakaan sebuah kantor, perpustakaan kampus, ada namanya katalog. Ada sebenarnya kalau kita memudahkan untuk mencari letak bukunya, judul bukunya, apa namanya, termasuk juga pengarangnya, ya kita masuk di katalog saja. Tidak perlu lagi kita keliling dengan luasan yang sangat besar di sebuah ruangan. Coba kita ke katalog. Di situ ada petunjuk di mana raknya, di mana letaknya sebuah buku misalnya. Maka di katalog juga, ya di katalog demikian. Hanya dia ada di secara sistem elektronik. Purchasing ya, purchasing itu kalau dalam bahasa Inggrisnya ya purchasing, berarti purchase itu adalah belanja ya, pembelian. Dan purchasing itu kalau tambah E-nya berarti secara elektronik ya. Manfaatnya sebenarnya pengadaan secara elektronik ya tadi lebih cepat pengadaannya. Lebih cepat. Kalau pakai tender tentu memerlukan waktu kurang lebih 19 hari atau 21 hari. Lebih mudah pengadaannya karena kita memperoleh informasi penyedia yang ada di etalase sendiri. Lebih transparan karena di dalamnya ada negosiasi termasuk juga mini kompetisi. Ada mini kompetisi antara penyedia di oh. Nah, kalau
Dia dari pengertiannya ya, kalau katalog nasional ini kan dikelola oleh, disusun oleh LKPP. Sektoral ya lembaga ya. Lokal ya pemerintah daerah. Ya. Itu prinsipnya, bahwa kalau katalog ada 3 sumber, ada nasional, sektoral, dan lokal. Nasional ya di LKPP, bisa kita masuk di SPSN-nya, ya, di SPSN-nya. Nah, kalau di katalog sektoral bisa kita lihat di katalog sektoral Kementerian Kementerian Kesehatan, ada katalog untuk belanja alat kesehatan dan obat-obatan. Kalau di PU adalah belanja konstruksi. Nah, kalau di katalog lokal juga sudah bisa pemerintah daerah melakukan improvisasi, baik itu jenisnya, pengadaan jasa lainnya, bahkan bisa di konsultan, bidang konstruksi termasuk juga barang ya. Ya, kalau bicara katalog pekerjaan konstruksi, sebenarnya kalau kita lihat ya, dalam ilmu civil engineer itu ilmu yang mempelajari, merancang, membangun, merenovasi bangunan dan infrastruktur ya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi sebenarnya ekosistemnya ilmu sipil ini sebenarnya kalau bicara pekerjaan konstruksi. Mas sekarang diolah dalam bentuk manajemennya, ya karena dalam ilmu sipil juga kita ketahui ya ada kurang lebih ada 3, ada manajemen konstruksi, ada struktur, ada transportasi. Jadi kalau di pengadaannya dia lebih banyak manajemen konstruksi, ya bukan pekerjaan yang sifatnya teknis atau struktur. Itu di aspek belanjanya. Sama demikian ya. Jadi penyelenggara sektor konstruksi ini kan ada APBD, APBN. Dengan sekarang berubah pendekatan, ya, pendekatan. Jadi pendekatan sekarang yaitu melalui belanja katalog elektronik sektor konstruksi, ya, menawarkan alternatif manajemen khususnya pemilihan penyediaannya. Selain berpotensi lebih cepat, proses pengadaannya tercatat dan transparan dan bisa ditelusuri sebenarnya ya siapa penyedia yang sudah memasukkan di etalasenya. Ya, sudah jelas. Nah, katalog ya, jadi katalog elektronik ini sektor konstruksi ada beberapa pendekatan. Pertama, dia harus ya bangunan konstruksi tipikal atau prototipe. Di etalasenya, misalnya untuk pembangunan misalnya masyarakat berpenghasilan rendah, ya, kan ada tipikalnya. Kalau atau juga pembangunan rumah transmigrasi, ya dia konstruksi tipikal atau prototipe, ya. Jadi diantaranya bisa satuan produk terpasang. Apa saja satuan produk terpasang? Misalnya nih, kalau dia pekerjaan atau belanjanya di katalog sektoral ini di kementerian, pekerjaan yang sifatnya precast, ya precast, bukan cash in situ. Precast ini barang yang sudah dicetak di pabrikan atau di output tertentu, misalnya 1 unit rumah tahan gempa, 1 unit rumah tipe 36. Nah, di katalog ya di katalog sektoral ini di LPSC sudah ada sebagian daerah sudah mencantumkan 1 unit rumah tipikal prototipe misalnya ya, 6x6. Itu sudah ada uraian atau deskripsi apa batunya, termasuk luasannya, speknya, puseng, ya speknya, materialnya, ya termasuk juga atapnya itu sudah ada. Ada juga sistem ya kalau tipikal atau prototipe, ada juga supply by owner. Nah ini penting ini. Ini sudah dilakukan di teman-teman di DKI Jakarta, di Bina Marga. Ini. Ya di Bina Marga dan Cipta Karya. Supply by owner ini PPK atau PP. Kalau PPK kan pekerjaan di atas 200 juta. Kalau pejabat pengadaan adalah pekerjaan di bawah 200 juta. Misalnya dia memesan material misalnya apa ya? Pancang misalnya ataupun juga box cover yang precast ya, yang sudah dicetak misalnya di pabrikan di Wika misalnya. Nah, PPK tinggal memesan di sebuah etalase yang di mana situ ada owner atau penyedia.
Sementara yang dikontrak adalah cuma apa? Pemasangannya saja. Kalau di dalam etalasenya disebutkan bahwa owner tersebut atau yang memiliki biasanya Broton precast untuk pracetak saluran misalnya box culvert misalnya, dia memasukkan uraian bahwa termasuk pemasangan, maka dilakukan pemasangan. Jadi bisa dilakukan beli sendiri oleh PPK, termasuk juga biaya pemasangannya. Atau kebanyakan di penjualan di katalog sektoral Kementerian PU cuma belanja materialnya, sedangkan pemasangannya kontrak tersendiri, kontrak tertentu dengan penyediaannya. Yang ketiga adalah supply by contractor. Nah ini belum ya, jadi baru apa namanya di katalog LKPP, katalog apa namanya sektoral di Kementerian PU, ya di dinas di Kementerian Kesehatan itu belum diberi akses untuk melakukan belanja. Ya belanja apabila kontraktor ini ingin belanja di katalog itu untuk pekerjaan menjadi kontrak antara PPK dengan kontraktor tersebut. Ya, belum dikasih akses ya. Jadi yang sudah berjalan ini adalah ini ya. Bangunan konstruksi TPD di mana yang belanja ini adalah PPK. Ini juga PPK yang belanja sendiri ya. Jadi ada supply beyond dari ini. Ini sudah dikerjakan di tahun 2022 di teman-teman DKI Jakarta. Ini di Dinas PU ya, Dinas PU. Nah, ini juga ya, apa sih yang tipikal ya? Seperti udit, box culvert, hot mix, ya, ready mix ya. Katalog elektronik menyediakan fasilitas pembelian satuan produk terpasang. Ya. Bahan bangunan pabrikasi tertentu. Seperti apa? Ya, seperti udix ya, atau box culvert, ya, atau hot mix, atau ready mix. Nah, di katalog tersebut juga ya di katalog tersebut menyediakan fasilitas pemilihan produk yang sifatnya lansam ya, misalnya rumah berstandar atau modular, pemeliharaan jalan per meter persegi, pengecetan ya, pengecetan per meter persegi. Itu di katalog ya. Nanti kita coba lihat di katalog di LKPP. Coba. Kontraktor atau aplikator ini dapat bermitra dengan produsen dengan merupakan cash. Artinya apa? Ya tadi kontraktor tersebut yang diberi akses nantinya, tapi sekarang belum diberi akses, maka tentu belum bisa melakukan pembelian terhadap di etalase LKPP, Kementerian PU atau Kementerian Kesehatan dan di lokal itu sendiri ya. Nah, jadi harga yang ditayang itu sudah termasuk overhead. Jadi PPK lagi ya pada saat menentukan referensi harga ya, bukan HPS ya. Karena di katalog ini tidak ada HPS. Itu referensi harga sudah termasuk overhead. Yang terdiri dari pekerjaan persiapan, kalian urugan dan seterusnya, termasuk keuntungan. Ya, jadi harga yang sudah ditetapkan oleh PPK dalam bentuk ya, referensi harga, bukan HPS ya, itu sudah termasuk overhead ya dan keuntungan sendiri ya. Jadi tidak ada lagi penambahan overhead ya. Overhead itu kan dan keuntungan 15%. Ya, bangunan tipikal ya. Jadi bangunan tipikal ini apa dimaksud bangunan tipikal? Untuk mengantisipasi terjadi salah beli, maka pada saat membeli purchase diutamakan penggunaan soft drawing. Soft drawing ini apa sih? Bukan gambar rencana. Soft drawing ini adalah gambar yang sudah dilakukan ya pemeriksaan, ya, pengukuran oleh PPK dan konsultan pengawas. Jadi soft drawing. Jadi tidak ada lagi MC0 ya, tidak ada lagi MC0. Tidak ada lagi mutual check 0 karena soft drawing yang dimaksud ini adalah mutual check 0 yang sudah ditetapkan oleh PPK itu sendiri ya, berdasarkan peninjauan atau pemeriksaan lapangan, pengukuran lapangan oleh PPK.
Jadi apa yang disampaikan sesuai kebutuhannya PPK, maka harus ada soft drawingnya. Ya, soft drawingnya, tapi bukan gambar rencana ya, beda lah. Beda gambar rencana, beda gambar soft drawing. Gambar rencana itu diperoleh mulai dari konsultan perencana menjadi bahan tender, ya menjadi bahan tender, dan kemudian menjadi kontrak. Nah, kalau soft drawing setelah kontrak itu ditandatangan, maka PPK bersama konsultan pengawas wajib melakukan pengukuran, ya, tanpa melibatkan lagi penyedia. Karena kenapa? Penyedia kan belum dilakukan penawaran ya atau pembelian di etalasenya. Jadi soft drawingnya sudah ada gambar ya, sudah ada gambar yang sifatnya pasti dan detail, sehingga tentu bagi PPK, bagi PPK dengan penyedia yang ada di etalase sudah memahami bahwa ini gambarnya gambar pasti. Dan selanjutnya ya, template pemesanan ini sudah template-nya ya. Kalau ada pemesanan template pesanan ya, surat pesanan atau kontrak ya, bisa kita tambahkan dengan kontrak ya atau surat perjanjian. Bisa ya. Karena template surat pesanan atau kontrak katalog belum paripurna untuk menyusunnya sendiri. Jadi gambar rencana kan dia perencana ya, gambar pelaksana dibuat oleh pelaksana. Ya, kenapa demikian? Di gambar ya, karena itu tadi gambar pelaksana ini dan konsultan itu sendiri. Ya, kalau sudah berarti dengan kejadiannya. Ini kita lihat bangunan di etalase ini, etalase. Ya, di kubus beton. Ini ya di etalase. Karena ini ya, tentu kita bisa lihat ya, ini spesifikasinya, lampirannya, kursi pedalnya. Ya, ini kita lihat ya, kalau ini atributnya ya, atribut lampiran produk rating penyedia, buah, KBK-nya, ADN-nya, ya, pelompat, ya BMP-nya dan seterusnya. Nama pemilik sertifikat TKN adalah ya. Sama juga ya kita lihat ya untuk pemeliharaan ya, kalau pemeliharaan gedung ya ini ya dan dinding sebagainya ya. Nah, sisa kita saja. Nah, tugasnya kita cuma mencari perbandingan ya, yang mana harga yang gini, perlu menjadi catatan bahwa harga ya bukan harga tinggi. Menurut kita lihat di ketentuan ini di 99 2021 termasuk juga 122 2022 itu ya, ini ya, jadi konan ya, beton terpasang dan beton terpasang nasib rekel pasang saluran udara ya, ada banyak, nanti kita lihat di spesifikasinya dijelaskan, tentu spesifikasi demikian ya, mekanikalnya, pekerjaan area mekanikal, terusnya atributnya untuk pembangunan ya, misalnya nama produk atau meter persegi itu ada pekerjaannya, berlakunya produk, sampai merek, SBU, keramik, dan seterusnya, semua spesifikasi. Lingkup pekerjaannya, ya, bongkaran, ya, jadi penyedia ini misalnya ada di sini, tetap lingkup pekerjaannya bongkaran,
pasang misalnya pekerjaan gedung. Ada pasangan keramik. Jadi bisa per item pekerjaan. Misalnya di pekerjaan gedung ya, kontraktor B kerjakan. Ya, di pekerjaan keramik bisa kita pisahkan kontraknya. Jadi kita bisa pisahkan kontraknya antara pekerjaan gedung yang pekerjaan misalnya uh, tadi keramik dengan dinding 60 kali 60 cm. Pekerjaan bisa ada dengan item hanya lingkup pasangan keramik dan perapian. Ini pengalaman dan seterusnya SKP. Tuh. Zoom. Terusnya orang tipikal ya tipe A ya. Ini kita bisa klik tipe A lain. Ini sudah ada termasuk gambarnya ya, speknya sudah ada desainnya, sudah tapaknya, potongan detail ya, tampak ya, ini sudah ada. Jadi bisa kita lakukan belanja. Maka dia sudah ada gambar yang dia tampilkan itu sendiri. Tipe A, tipe C sudah ada. Sisa kita lakukan belanja kalau dia satu kesatuan unit ya. Kalau satu kesatuan unit. Nah, tadi untuk dengan unit misalnya contoh kita tidak ada urang untuk ini tidak ada uraian baik ya pekerjaan ya maka belanja keramik ya ukuran keramiknya ada satuannya ya ada satuannya ya. Tetapkan. Oke, harus ada penyedia tersebut ya. Nih, jadi kalau ini ya kan ya kata ini menyediakan fasilitas item pekerjaan tertentu seperti fondasi, kerjaan bakaran, makanan dan seterusnya. Untuk mengantisipasi maka software pendekatannya. Ini aneh kalau kita lihat. Tapak Risa misalnya. Tipe 36 yang masa berlakunya produk. Tanggal 31. Manajernya finishing check pendekatan tadi sebagai owner ya dia dicatat tadi DKS dilakukan yaitu belanja yang kontrak adalah pada penyedia etalase ya, kalau ada pekerjaan misalnya percetak pemasangannya bisa pemasangan jadi belanja material masih sedangkan pemasangan yang cuma memasang biayanya ya, berdasarkan uraian pekerjaan misalnya untuk pemasangan box cover ya untuk pemasangan untuk pekerjaan gedung misalnya kan bisa saja dilakukan jadi perlu antisipasi tentang miskoordinasi dan lempar tanggung jawab ya ada awas material ya. Awas material ini material tersisa ya. Termasuk juga schedule mendatangkan material misalnya ya tentu kapan melakukan pemasangan misalnya box cover ya, atau Redemix atau Outmix misalnya itu penyediaannya yang kita berkontrak dengan tanpa mulai katalog itu kita harus sampaikan bahwa berdasarkan jadwal yang PPK beli yang saya beli misalnya sebagai PPK akan ada pengiriman Redemix di perjalanannya 2 minggu
Jadi susun jadwalnya bahwa ada pekerjaan untuk pengamparan ready mix itu di minggu, misalnya minggu ke-14, ya, hari ke-14. Itu bisa dilakukan sendiri. Ya. Ini ada juga ya. Ini ada di etalase ya, ada di etalase eh, dan sebagainya ya. Pasir, ya, pasir beton, pasir pasang, sirtu, abu batu ya, untuk pekerjaan jalan ya, pakai abu batu ya, abu batu, pipa galvanis dan seterusnya. Sama juga ya, beton precast ini ya, box culver ya, dipancang ya, yang di mana ukurannya 40 kali 40. Ini sudah lengkap ya speknya. Evomex cover ya, Yudik ini ya, Yudik, termasuk juga sumur resapan misalnya. Ini bisa langsung belanja gitu. Jadi bisa kita belanja. Kalau di dalam uraiannya ini kita negosiasi kepada penyedia termasuk pemasangannya atau pemasangannya juga terpisah dengan pembelian barangnya. Bisa dilakukan itu. Bisa dilakukan. Sama ya, pekerjaan tertentu demikian. Pemeliharaan gedung ya, pengecetan ya. Ini bisa dilakukan. Pekerjaan perbaikan rabat beton. Ini bisa dilakukan oleh CV IA in Prima Jaya. Ini bisa dilakukan rabat beton. Pekerjaan penggantian stop kontrak stop kontak bisa dilakukan oleh CV Teresia Putri Pertama. Jadi bisa kita pecah-pecah itu. Ya. Hanya ada batas tanggung jawab salah satu pihak ya. Bangunan irigasi demikian ya. Irigasi pelengkap dan lain-lain. Timbunan kalian ada. Jadi kita bisa item tersendiri ya, untuk suplai BONer. Tentu ya, jembatan dan seterusnya. Coba ini lingkungan dinas, ini trotoar di Jakarta ya, di Marga. Ini sudah suplai BONer. Coba kita cek di LPSE ya. Kita cek di LPSE, LPSE Kota Kendari lah. Sabtu ada ya, LPSE di Kota Kendari. Oke, betul lagi. Oh, belum ada muncul di sini ya. LPS-nya Pak Daniel ini, gimana ini LPS-nya? LPS provinsi ya, mungkin sudah ada Pak Daniel ya. LPS, Mungkin Pak. sudah ada ya. Ini dia. Nah, baca. Kenapa tidak ada ini ya? LPSE Kota Jaringan Kendari. mungkin Pak. Iya, jaringan. LPSE Provinsi Sulawesi Tenggara ya. Saya tempat Pak Daniel ini. Saya masuk dulu di akun PPK saya ya. Dulu ya, saya masuk di akun PPK saya kan PPK ini. Oh, masuk di akun PPK. Oke. Oke, saya stop share dulu akun PPK saya. PPK. PPK saya ini. PPK. Saya
Copy dulu, paste, tarik. LPS login non penyedia, user ID, paspor, saya copy untuk paspornya. Dan BN 8 E9 ya. Ke 5. ZUUR 622W. Apa tidak bisa nih tadi? Saya login lagi. Biasa sering ada gangguan ya kalau kita login. Tiga, 5, AKKN. Sudah ya. Sudah saya masuk. Ada gangguan ini. Ada gangguan di LPS-nya ya. Jadi ada gangguan di LPSE-nya Kota Kendari nih. Gangguan LPSE Kota Kendari. Setelah itu saya coba lagi. Saya coba ya. R8 BM. Sudah ada ya. Sudah ada. Saya sudah masuk di PPK saya ya. Sudah masuk ini. Ini PPK saya ya. Saya sebagai PPK sudah masuk di toko daring. Masuk di aplikasi advertising ya. Kelihatan ya? Oke, kelihatan. Datang, Pak. Saya pindahkan ini. Kelihatan, tutup. Kita ngecek di sektoral ya. Di sektoral nasional. Produk nasional. Ini ada banyak macam ya produknya. Alat olahraga. Produk. Penawaran baru. Ekspedisi, jasa ekspedisi. Jasa makanan. Katalog. Paket. Ini kompetisinya. Kalau kita mau buat kompetisi. Misalnya, ini apa ini? Ini apa? Kalau kita masuk di katalog ya, sektoral lah. Kementerian PU. Kementerian PU. Mana Kementerian PU? Ada di ini. Ya. Oh iya. Jadi banyak ya dia punya, cuma 2 ya. Pekerjaan modular ya. Ini sudah kelihatan ini. Ini harus kita klik bandingkan ya.
sudah dengan pagunya kita, lalu kita pilih produk PDN lah misalnya. Ya, ini sudah muncul ya. Jangan dibandingkan. Kita lihat beton modular ya, beton modular. Kita lihat ini deskripsinya ya. Beton modular TKDN-nya 63%. Nah, ini dia terkonek di Kemenper ini nih. Dia terkonek ya. Ya, di Kemenper ini terkonek. Si 70%. Nah, ini deskripsinya, riwayat harga. Ya, harga pemerintah 2024. Riwayat produk. Lampiran. Referensi ongkos kirim. Misalnya di Kendari misalnya. Tepatnya Pak Daniel ya. Di Kendari ya, tepatnya Pak Daniel. Oh, Ya, Pak. 0%. Institusi produk. Produk dokumen pendukung. Kita kembali ke ini untuk beli ini. Jadi sisa kita beli saja panelnya atau kita kembali ke apa ya? Jembatan beton modular Bina Marga. Apa merek? Aspal beton. Bisa kita beli saja ini misalnya 1.600.000. Ini lampirannya ini harga dan lain. Termasuk misalnya kita kembali pekerjaan ya, misalnya pekerjaan tanah atau pekerjaan bidang irigasi, preservasi ya, peningkatan ya, atau pemeliharaan ini. Pilih lokasi dulu, pilih lokasi, dia minta lokasi dulu, pilih lokasi Kota Kendari ya, Pak Daniel ini Kota Kendari, Kota Kendari ya. Ini Kota Kendari. Ini sudah ada ini. Ya. Oh, ini dia. Lapis pondasi agregat kelas S. Ya. Kalau sebenarnya agregat kelas S ini kan untuk ya. Sebenarnya untuk bahu jalan ya. S. Ini kita lihat. Perbaikan lapis pondasi agregat kelas S untuk bahu jalan ya. Kita lihat apa merek. Ya, spek ya. Riwayat harga. Kendari kita. Jadi sisa kita lakukan belanja ya. Sekarang tergantung kecakapan dari PPK-nya ini. Kalau dia pekerjaan di atas 200. Apakah pekerjaan ini termasuk ya perbaikan lapis fondasi. Di item pekerjaannya kalau kita mau belanja di katalog sektoral di Kementerian PU, berarti kita harus ya mulai menyusun kalau di APBD kan sebenarnya di renjanya masuk di kebijakan umum anggaran dan pelaku anggaran sementara dan di RKA-nya termasuk juga bagian dari Renstra ya dan Renja. Renstra itu kan 5 tahun, Renja itu setiap 1 tahun dari SKPD ya. Nah, tentu harus jelas nama paket pekerjaannya. Mulai dari apa? Mulai dari urusannya, mulai dari programnya, mulai dari kegiatannya, subkegiatan, target, output, ya. Nah, itu harus
jelas di penyusunan di perencanaan pengadaannya dan perencanaan penganggaran. Ini ya pekerjaan ya, kita lihat ya transparan. Ini bisa kita lakukan. Ya. Hubungi stok, jadi ya. Ini speknya. Ini speknya ukuran kubik pekerjaan untuk bangun jalan. Ya sudah kita belanja saja di bawah jalan ini. Untuk beton struktur FC ya, FC 15 MPa. Berarti kan kalau FC ini, MPa ini berarti pengujian mutunya nanti memakai beton silinder. Ya, kalau sudah MPa ini pengujiannya adalah memakai beton silinder. Ya, bukan beton kubus ya. Meskipun bentuknya kubus misalnya. Harganya, ya, ini Kendari nih ya. Wilayah Kota Kendari 2 juta. Nah, ini harga satuannya nih. Kita riwayat produknya, lampirannya. Ini CP apa ya? Kita lihat ini. Oh, dia di penyediaannya Arindra, Karya Maju Indonesia, etalase produk, marka jalan. Oh, ternyata di etalase-nya ini, ya ternyata di etalase-nya dia marka jalan, DKI, pengalaman ya, dia di etalase Jawa Barat dan Bina Marga. Pengirimannya distributor, misalnya. Kita lihat ini, ya, ini dia ini. Bisa kita hubungi dia. Bali, rating ya, surat pesanan, produk, penilai. Jadi ada penilaian kinerja oleh PPK ini. Nah, ini kita bisa buat penilaian misalnya. Baik atau cukup baik ya. Tapi sisa kita lihat saya paketnya ya. Paket apa yang sudah, kalau PPK sudah pernah membeli, akan muncul di sini. Penilaian kinerjanya. Jadi ada riwayatnya ya. Pelayanannya juga demikian. Kalau sudah pernah membeli paket pekerjaan ke katalog ini khusus untuk penyedia tersebut akan muncul riwayatnya. Riwayatnya ini nih. KBLI-nya ya KBLI mana? Konstruksi bangunan ya. Data disikap ini ada data disikap. Jadi sisa kita lakukan belanja tersebut. Demikian penjelasan. Terserah kepada moderator. Baik Pak. Terima kasih kepada Pak Kurniawan untuk pemaparan materinya tentang belanja katalog konstruksi. Mungkin kepada Bapak Ibu yang mau diskusi ataupun mau ditanyakan seputar materi kita pada malam hari ini mengenai katalog konstruksi, bisa langsung tulis di kolom chat ataupun melakukan raise hand. Mungkin sini sudah ada, mungkin tadi Pak ada satu pertanyaan di kolom chat. Hanya tadi saya sempat terkeluar Pak. Oh gitu. Iya Pak, bisa Izin langsung. bertanya, idealnya untuk katalog, ya, katalog sudah berjalan masuk, sudah berjalan, garing masuk di bulan apa? Ya, katalog sudah idealnya untuk katalog sudah berjalan, garing masuk di bulan apa? Karena Dinas PPR kami sudah mulai katalog. Katalog tetapi pekerjaannya tetap mepet akhir tahun. Saran kami sebagai inspektorat untuk Dinas PPR seperti apa? Ya, jadi kalau saya sarankan kalau untuk e-katalog ini ya harus dilakukan ya. Pertama kita lihat dulu tipikal pekerjaannya ya. Ruang lingkup pekerjaannya. Kalau ada di etalasenya itu, di etalasenya katalog sektoral, termasuk katalog lokal, ya, termasuk katalog nasional yang ada di LKPP, ya tentu disarankan untuk belanja lewat situ. Bagaimana dengan mepet waktunya? Ya, akhir tahun.
Nah, kita lihat ya kalau di akhir tahun ini, kita lihat dulu sumbernya, sumber kontraknya. Apakah dia DAU ya atau dia DAK. Nah, ini DAK harus hati-hati nih. Ya, DAK itu harus sudah 31 Desember selesai. Tidak ada pilihan. Ya, kalau DAK itu sudah harus selesai 31 Desember. Beda kalau dana DAO ya. Dana DAO itu bisa menyeberang tahun sehingga ada silpa misalnya, silpa kurang silpa lebih atau silpa kurang ya. Rata-rata silpa kurang karena utang. Jadi kalau untuk e-katalog sebaiknya dilakukan di awal tahun ya, di awal tahun, jangan di akhir tahun. Nah, kalau di akhir tahun, kalau ada di katalognya ya, kalau ada di katalog lokal bisa kita identifikasi apakah penyedia itu ada di Kendari atau bukan. Kalau masih ada di daerah Jawa itu kan akan berpengaruh terhadap mobilisasi. Kalau ada di Kendari baru kita sudah melihat di sikapnya perusahaan tersebut dia bekerja baik atau kita sudah mencari informasi bahwa perusahaan tersebut yang di katalog etalasenya katalog lokal dia bekerja baik, maka ya lakukanlah belanja di tempat tersebut ya, betul. Beda halnya kalau dia jauh lokasinya. Kita telusuri di katalog sektoral misalnya, dia berada di Pulau Sumatera misalnya. Sementara pekerjaan di Kendari di Sulawesi. Nah, tentu kita harus pertimbangkan aspek waktu, mobilisasinya, pengirimannya, termasuk juga kalau sudah termasuk pemasangannya. Jadi sebaiknya melihat lokasi di mana vendor tersebut, penyedia tersebut ada di mana lokasi pekerjaannya. Itu pertimbangan pertama. Ya, pertimbangan kedua, ya kalau setelah lihat lokasinya dia agak dekat, ya sudah lewat katalog gitu, katalog lokal. Tapi kalau jauh itu dipertimbangkan untuk tidak dilakukan belanja melalui e-katalog. Kecuali nih ada catatan bahwa dia memiliki cabang di Kendari, boleh saja dilakukan gitu. Ya, boleh saja dilakukan belanja ke katalog di etalase tersebut. Nah, itu pertimbangan yang paling pasti kalau di akhir tahun, karena dia mepet. Kalau kita kasih pekerjaan melalui misalnya ya, kalau tender kan memakan waktu 21 hari misalnya. Belum lagi sanggah banding. Misalnya, tentu kalau katalog kan jauh lebih cepat. Asal tadi soft drawingnya, dokumen yang sudah ada itu, dokumen yang sudah pasti ukurannya, sudah pasti gambar kerjanya atau gambar tekniknya. Namun dalam pekerjaan selanjutnya bisa dilakukan adendum atas pekerjaan tersebut. Tidak ada masalah. Jadi saya sarankan untuk belanja di katalog itu ya, belanja di katalog mempertimbangkan lokasi vendornya atau penyediaannya itu sendiri. Jadi itu syaratnya untuk dinas PPR seperti apa, karena tahun berulang atau kejadian mepet, padahal kami sudah melakukan probability audit. Itu tadi, jadi probability auditnya ya, karena saya dari inspektor dulu ya, saya auditor dulu, sekarang menjadi kabak ya, tentu probability auditnya itu mulai dari perencanaan, persiapan pengadaannya dan rencana persiapan pemilihannya. Kita lakukan probability-nya, ya. Apa yang kita harus probability, ya. Ini lagi kita mengulas lagi tentang probability audit. Kita harus probability audit tentang dokumen perencanaannya. Dokumen perencanaannya apa? Kita harus lihat, ya, kita harus lihat pada formulir identifikasi kebutuhan, formulir perencanaannya. Selanjutnya, ketika di persiapan pengadaan, kita harus probability di mana? Kita harus probability di persiapan pengadaan. Kalau di
kalau kita sudah hendak itu belanja di katalog, maka kita harus pastikan referensi harganya. Jadi bukan HPS ya, referensi harga. Referensi harga diambil di mana informasinya? Ya, oh diambil di etalase. Itu. Dia melihat berapa jumlah riwayat atau dokumentasi melihat harga, misalnya referensi harga. Yang ketiga penyediaannya, ya, penyediaannya sendiri. Jadi bisa di katalog ini ada dua jenis ya. Kita kalau penyediaannya banyak, baru juga dekat di lokasi tersebut, tuh bisa kita lakukan mini kompetisi, ataupun dengan negosiasi kepada penyedia tertentu. Ya, itu jadi kalau saya lihat di dokumen perencanaan pengadaannya, termasuk juga dokumen persiapan pengadaannya. Jadi, sehingga PPK ya bekerja di atas 200 PPK yang belanja harus memastikan soft driving-nya sudah baku tidak, atau masih ada atau belum ada pengukuran secara pasti di lapangan. Jadi soft driving ini harus sudah baku, sudah benar antara gambar rencana dengan existing lapangan sudah sama. Sehingga terjadilah soft driving ya. Demikian penjelasannya kalau untuk melakukan probity. Ya, jadi probity harus kita probity di perencanaannya. Jangan probity di pelaksanaan. Mengapa demikian? Supaya kan probity kalau dalam SPIP ya, SPIP di PP 60 2008, Sistem Pengendalian Internet Pemerintah, dia diatur, ya, dia diatur bahwa probity itu untuk kejujuran, untuk memastikan keandalan di proses. Jadi di tahap probity juga kita bisa melakukan pemberian saran dan lain-lain. Kalau probity ini kan, kalau istilahnya dia, kalau berpotensi ada konflik kepentingan, berpotensi ada tipikor, berpotensi ada permasalahan yang sebelumnya, itu kan kita lakukan probity. Ya, kalau tidak pakai audit ketaatan saja, ya, atau audit operasional, gitu. Demikian penjelasannya Pak Hani. Eh, Baik, Pak. Mungkin sini ada lanjut pertanyaan dari Pak Damuzar. Ada tiga poin. Yang pertama, apakah bisa satu perusahaan memiliki beberapa etalase dalam katalog? Yang kedua, dalam satu paket pekerjaan, bagaimana surat pesanan untuk beberapa item pekerjaan? Apakah surat pesanan sama dengan jumlah item pekerja? Yang ketiga, penjelasan terkait dengan belanja hotmix. Apakah bisa perusahaan hotmix menayangkan produk item pekerjaan seperti bes, timbunan, pasang batu, beton, dan lain-lain? Silakan, Pak. Ya, saya ambil contoh ya, ada sebuah etalase di kota, ya di kota, di sebuah kota lah. Dia jual cetak, ya, dia jual cetak, dia jual juga ATK, ya. Dia jual ATK, dia juga jual makan minum, dia jual, semua dia jual. Itu tidak boleh ya. Cukup satu produk yang ditampilkan itu sendiri ya. Jadi karena itu akan ya menyebabkan persaingan oligopoli, persaingan tidak sehat ya. Jadi kalau etalase cukup satu ya, satu paket pekerjaan. Yang kedua, dalam satu paket pekerjaan, bagaimana surat pesanan untuk beberapa item? Apakah surat pesanan sama dengan item pekerjaan? Ya, surat pesanan itu kan bisa kita muat ya, bisa kita muat berdasarkan dia jual di etalase apa. Apalagi untuk tadi precast ya, box culvert. Ya, surat pesanannya ya berdasarkan item pekerjaan di box culvert ya sendiri. Apakah surat pesanan sama dengan jumlah item? Ya, kalau saya sarankan kalau surat pesanan itu kalau sudah pernah belanja di katalog itu, di katalog sektoral ya. Misalnya kalau kita belanja ya beton tadi, beton precast ya, box cover misalnya. Ya surat pesanannya berdasarkan belanja
box culvert itu sendiri. Gitu. Ya, penjelasan bagaimana dengan belanja hotmix, apakah bisa perusahaan hotmix melayangkan pekerjaan seperti base, timbunan, dan lain-lain. Nah, kalau pekerjaan hotmix ya cukup pekerjaan hotmix saja, tidak boleh lagi masuk di itu di pekerjaan base, timbunan, pasangan motor dan lain-lain. Kenapa demikian? Karena ini akan menyebabkan persaingan tidak sehat. Cukup produk apa yang menjadi unggulan yang bersangkutan. Makanya di etalasenya itu ya sekalipun ada kemandirian ya atau kebebasan penyedia untuk menayangkan di etalase, tapi cukup dengan pekerjaan yang satu item misalnya hotmix saja, tidak boleh campur base-nya ya, timbunannya, pasangan batu dan lain-lain. Itu jadi tetap dikasih petunjuk kepada penyedia ataupun vendor yang yang melakukan penayangan di etalase. Jadi, ya, karena itu menyebabkan persaingan tidak sehat, Pak. Itu penjelasannya. Jadi ada 2 pertanyaan. Kalau mepet untuk inspektorat, ya, disarankan lihat jaraknya. Ya, kalau di etalasenya, katalog. Kalau tidak ada, ya berarti memakai bisa juga tender cepat. Jadi bisa tender cepat, Pak. Konstruksi bisa tender cepat. Tender cepat paling lama 10 hari. Yang ditenderkan adalah harga. Siapa yang murah-murahan? Itu tender cepat, Pak. Jadi tidak hanya di katalog. Tender cepat bisa. Ya, dengan syarat ya penyediaannya itu sudah terkualifikasi di Sikap sendiri. Begitu diumumkan untuk tender cepat, dia akan terundang kalau sudah ada pengalamannya dan kualifikasinya. Jadi saran kepada kalau di akhir tahun, ya sudah tender cepat saja pekerjaan konstruksi bisa dilakukan. Karena tender cepat pekerjaan konstruksi itu ya harus memang sudah terang benderang spesifikasinya. Itu saran kepada Pak Hani. Terima kasih, Pak Hani. Oke, baik. Mungkin Pak Adam Muzar sudah paham. Baik, terima kasih atas pertanyaannya pada Muzar dan Pak Hani. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang mau didiskusikan ataupun yang mau ditanyakan seputar materi kita pada malam hari ini tentang Pak Joni katalog mungkin. konstruksi. Pak Joni mungkin. Biasa Pak Joni. Pak Joni, silakan Pak. Pak Joko ya. Pak Surahmat, Surahmat Pakaya mungkin. Ada yang masih mengajar Pak Surahmat. Pak Rasid. Pak Hendra Mat. Oh, ya, cukup ya mungkin ya. Ini Oke. gampang sekali ya belanja katalog, jadi cukup sederhana. Yang penting spesifikasinya kita tahu. Oke, Pak. Eh, ada lagi yang mau disampaikan Pak atau saya langsung tutup? Ya, pertama Oke. belanja katalog itu belanja yang memang eh, melalui sistem ya di SPSE ya. Yang pertama. Yang kedua ada banyak macam sumber katalog nasional, sektoral, dan lokal. Ketiga harus dipastikan bahwa harga yang ada di katalog itu harga satuan tertinggi. Jadi harga di katalog itu adalah harga satuan tertinggi. Nah, harga satuan tertinggi itulah yang harus dinegosiasikan. Maka pada saat negosiasi di katalog itu pasti ada riwayatnya. Harus memastikan bahwa
bagaimana pengirimannya, bagaimana pemasangannya, itu sendiri harus dinegosiasikan. Karena di harga satuan di katalog itu sudah termasuk overhead. Ya. Di harga satuan di katalog itu sudah termasuk overhead. Termasuk juga ya keuntungan dan lain-lainnya sendiri. Jadi sangat tidak perlu lagi menambah overhead di referensi harga. Karena kenapa? Karena PPK begitu ingin menentukan suatu harga, pasti dia harus menjelajahi di LPSE atau di katalog sektoral lokal atau nasional. Bukan sumber lain. Kalau ingin belanja di katalog, sumber informasinya atau datanya itu pasti di LPSE, bukan di sumber lain. Beda hanya kalau belanja non katalog, ya sumbernya harga survei dan lain-lain sendiri. Itu sumber utama untuk belanja di katalog adalah di katalog itu sendiri, bukan di tempat lain. Demikian penjelasan terhadap belanja di katalog. Baik, Pak. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Kurniawan untuk pemaparan materi belanja katalog konstruksi pada malam hari ini. Mungkin kita tutup saja untuk materi kedua periode 38 pada malam hari ini. Dan kita akan kembali lagi pada pekan depan hari Sabtu dengan materi ketiga kita. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.